keberadaannya. Namanya kijing kuah kuning. Penasaran seperti apa cita rasa dan kelezatannya? Puput Carolina akan menguaknya untuk Anda. Kuningan, kabupaten yang dijuluki sebagai Tanah Priangan Timur, dulunya di masa Hindia Belanda termasuk dalam Karasidenan Cirebon. Mayoritas penduduknya beretnis Sunda, meski berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hai, Wilujeng Sumping di Kuningan. Di Tatar Sunda ini saya akan mencari kuliner legendaris langsung dari sang ahlinya. Nama Kuningan sendiri konon berasal dari nama logam kuningan yang pada zaman Kerajaan Talaga Manggung digunakan untuk menguji tingkat keilmuan Sunan Gunung Jati. Karena tak mampu menandingi kedikdayaan sang Sunan, sang raja pun menendang bokor yang terbuat dari kuningan tersebut. Sejak saat itu, masyarakat menamai daerah ini dengan sebutan Kuningan. Peninggalan kerajaan ini masih bisa ditemui di Museum Talaga Manggung, Kuningan. Nah, aku udah mirip putri belum? Kayak gini. Sebuah legenda dari kerajaan ini juga menceritakan seorang putri yang bernama Kijing Ayu dikutuk menjadi kerang yang disebut Kijing. Hingga kini nama desa tersebut dinamai Desa Cikijing karena banyak terdapat kijing atau kerang air tawar. Wah, Kang, dapat nih. Ini adalah kijing. Kijing ini kita lebih familiar dengan sebutan kerang. Dan yang jenis ini hanya bisa hidup di air tawar. Hari ini aku mau masak kijing ini dengan nenek Ebo. Sekali lagi ya, Kang. Ini dia Nenek Ebo yang hingga saat ini masih begitu setia mengolah kijing menjadi masakan unik dan lezat. Kijing bumbu kuning. Kijing atau remis adalah sejenis kerang yang hidup di sungai atau danau yang memiliki dua cangkang untuk melindungi tubuhnya. Kijing termasuk dalam filum moluska yang tubuhnya tidak memiliki tulang. Siapa ini, Nek? Ayo ngerebus kerang. Mau direbus? Ya. Yuk, kita rebus ini ya. Untuk mendapatkan dagingnya, kijing harus direbus sampai cangkangnya terlepas. Nek, emang berapa lama direbusnya? Sampai matang aja. Sampai apa? Sampai mekar. Sampai mekar. Oh, sampai mekar. Makanya kebuka ya ini ya. Buka ininya dari cangkangnya. Nenek Ebo sangat telaten dalam meracik bumbu. Di usianya yang sudah sepuh, memasuki tahun ke-79, ia masih sangat paham membuat masakan kijing bumbu kuning. Karena di sini kita memasak kijing bumbu kuning, di sini yang dominan adalah kunyitnya karena memberikan warna kuning pada masakan. Nah, langsung aja kita pertama ngapain, Nek? Semua bumbu dihaluskan dengan cara tradisional. Di desa Rando Bawah ini, masyarakatnya masih menggunakan ulekan untuk mengolah bumbu. Menurut mereka, tekstur bumbu yang dihasilkan akan lebih lezat ketimbang menggunakan blender. Ini diulek. Terus, ya. Belajar masak dari mana, Nek, dulu? dari ibu. Dari ibu. Ya. Oh, berarti resep ini udah turun-temurun dong? Ya, sama anak-anak sama cucu-cucu. Oh, jadi dari yang ibunya nenek, Iya. ini ajarin anak nenek juga. Sampai cucunya. Nah, yang aku perhatiin itu pasarannya dari nenek ini kira-kira aja feeling. Cuman aku yakin rasanya pasti enak karena ini merupakan resep turun-temurun dari nenek moyangnya nenek. Yuk, taruh dan bawangnya ya, Nek. Proses reproduksi kijing sangat cepat di perairan tropis seperti di Indonesia, sehingga kijing sangat mudah dijumpai. Harganya pun sangat murah di pasaran. Ya, Kerang air tawar ini kaya akan nutrisi, terutama protein dan asam amino. Hanya saja, untuk memasaknya dibutuhkan keterampilan khusus agar bau lumpurnya tidak tercium. kijing ini hidupnya di dalam lumpur. Tapi sesudah dimasak sama nenek Ebo, bau lumpurnya tuh sama sekali nggak ada.
pengen coba. Rahasia Nenek Ebo membuat masakan ini tidak berbau adalah dengan merebus kijing dalam waktu yang cukup lama. Hal ini juga bertujuan agar daging kijing tidak alot ketika digigit. Enaknya Ya, enak. Syukurlah karena asin, gurih, empuk kayak kerang biasa aja, kayak kerang laut biasa. besar ya, Kak. Dalamnya besar ya, kayak langsung langsung banyak. Ukuran kerang air tawar memang lebih besar jika dibandingkan dengan kerang laut, seperti kerang hijau atau kerang darah. Jawa Barat saja, Kota Batam pun memiliki kuliner khas yang hanya ada di sana. Namanya gonggong sambal kacang. Hebatnya masakan berbahan dasar gonggong ini sampai sekarang masih terus terjaga keberadaannya. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya. Halo, apa kabar? Asia Dapur Nenek kembali menemani Anda bersama saya Febianti Aryani. Dan kali ini saya sedang berada di Kota Batam. Seperti yang kita ketahui, Kota Batam memiliki kelebihan kuliner yang dipengaruhi oleh beberapa etnis seperti Tionghoa, Cina, dan Melayu. Dan kali ini saya akan menyuguhkan beberapa masakan khas Melayu yang pastinya unik dan menarik. Batam adalah pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Batam merupakan salah satu kota dengan letak strategis, berada di jalur pelayaran internasional. Kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini membuat Pulau Batam memiliki beragam etnis budaya, seperti Melayu, Batak, Minang, Jawa, dan Tionghoa. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Tak heran bila kuliner Batam banyak dipengaruhi budaya Melayu. Kali ini saya mengunjungi kampung Melayu yang berada di Desa Tanjung Bemban yang berada di Kecamatan Nongsa. Rasa penasaran dengan masakan legendaris bernama gonggong yang hanya ada di Kepulauan Riau ini membawa saya berkenalan dengan Nenek Rapiah. Assalamualaikum. Salam. Nenek Rafiah ya? Halo Nek, saya Feby. Saya yang mau belajar masak sikit gonggong ini. Iya, ini banget. Ini dari apa ini? Dari gonggong. Oh, Nenek dari gonggong. Aku bantu nyari ya Nek ya. Bantu lewat sini. Gonggong dapat dengan mudah ditemukan ketika air laut sedang surut. Namun, gonggong yang berukuran besar jumlahnya sedikit dan sulit dicari. Karena kebanyakan gonggong yang ditemukan hanya yang berukuran kecil. Saat ini gonggong yang berukuran besar semakin sulit didapat. Belum lagi, para pencari gonggong kini semakin banyak dan gonggong belum bisa dibudidayakan karena membutuhkan waktu 5 tahun untuk membentuk cangkangnya. Kandungan protein yang sangat tinggi menjadikan makanan ini sangat istimewa dan banyak digemari baik oleh warga lokal maupun para wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Riau, terutama Batam. Gonggong memiliki keistimewaan tersendiri dan masakan istimewa bagi masyarakat Kepulauan Riau. Bawang merah, bawang putih, garam, gula pasir, cabai merah kering, kacang tanah, serai, daun limau, terasi, dan gula merah adalah bahan-bahan untuk membuat gonggong sambal kacang yang legendaris. Proses pembuatan gonggong sambal kacang ini cukup panjang. Gonggong direbus selama 3 jam. Proses perebusan ini selain membuang lendir dari gonggong, juga agar lunak dan mudah diambil dari cangkangnya. Nah, ini kan bumbunya udah semua digoreng. Ada kacang, ada bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Terus selanjutnya apa lagi? Ini mau diangkat, ini udah masak. Oh, ini udah masak ya? Jemput gonggongnya. Oke. Angkat ini mau dicongkel. Oh, gitu. Jadi sambil nyongkel, nanti aku yang ngulek. Nah, Oke, kalau dulu kan ini. Nenek, ini cara numbuknya bener kayak gini, Nek? Gimana? Pelan gini. Nah, dia pelan-pelan bumbu, nanti kalau agak kuat dia keluar, jadi pelan-pelan. Oh, gitu. Ini gini. Oke, sini, Nek. Lada kering yang telah digoreng dihaluskan bersama kacang tanah menggunakan alat tumbuk manual yang masih sangat tradisional. Setelah gonggong matang dari rebusan, barulah gonggong dapat dikeluarkan dari cangkangnya.
direbus. Terus ini caranya tadi katanya ada teknik khusus untuk ngambil daging gonggongnya ya. Gimana sih caranya? Cabut ini. Ikan. Oh gitu gampang nih. Ikan. Coba ya, aku bantuin ya. Satu. Oh ada yang susah nih. Kalau yang bisa pakai peniti. Peniti. Nah, peniti ini. Coba pakai peniti. Lucu juga ya. Gitu. Jadi pakai peniti untuk ngambil daging siput gonggongnya yang memang agak ke dalam susah gitu. Lucu ya. Itu kan dalam. Dapat juga kan tuh. Berhasil deh. Nah ini udah cukup belum sih Nek untuk dimasak Nek? Cukup lah nih untuk masak. Udah cukup ya? Oke, kalau gitu. Jadi ingin tahu belajar kan. Iya. Udah cukup ya. Jadi sekarang langsung lanjut ke proses berikutnya. Nah, menggoreng dia dulu. Oke. Mau digoreng dulu. Penggunaan kayu bakar ini memang sangat berpengaruh pada kualitas rasa dan aroma masakan. Tak heran bila sampai hari ini Nenek Rapiah masih setia memasak gonggong memakai alat-alat tradisional ini. Nah ini bawang merah, bawang putih. Aku oseng-oseng ya Nek. Ini penting. Nah, taruh nah ini beras. Nah, serainya dimasukin. Masuk. Terus Lima puluh. maksudnya itu daun limau Lima puluh. alias daun limau. Oh ini. Dia ini kayak bumbu pecel ya Nek. Karena bahan dasarnya kacang. Baunya udah nikmat. Baru taruh gonggong. Gonggongnya nih. Peran utamanya udah masuk. Jadi kerendam ini. Oke. Oh jadi langsung diperes kayak gini ya Nek? Lucu juga ya Nek. Nih biasanya kalau masak pakai santan kan harus pakai wadah dulu kan santannya. Kalau ini langsung ke dalam wajan. Makanan adalah salah satu simbol budaya dan sejarah yang terwujud dalam balutan rasa. Banyak orang yang gemar menyantap gonggong, tapi hanya sedikit yang bisa mengolah bahkan melestarikannya. Nenek Rapiah dan keluarganya menjadi salah satu generasi yang masih tetap setia menjaga agar gonggong tak terlupakan oleh zaman. Kita beralih ke Purwakarta, Jawa Barat. Di sini ada masakan khas yang tak kalah lezatnya, yaitu agen tutut. Rekan saya Dimas Fitria akan merangkumnya untuk Anda. Dahulu, masakan khas Angen Tutut menjadi bagian dari menu sehari-hari masyarakat Purwakarta. Namun, kini hanya segelintir masyarakat yang masih menjadikan Angen Tutut sebagai menu favorit keluarga. Ya, hari ini saya kembali mengulik rahasia dapur Nenek Ito dalam mempertahankan cita rasa masakan Angen Tutut. Angen Tutut adalah masakan khas masyarakat Sunda yang berbahan dasar keong sawah yang ditumis dengan beberapa bumbu tradisional. Cukup mudah meracik angen tutut. Hanya dengan mengulek seluruh bahan seperti kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, daun bawang, cabai rawit, kluwek, dan garam hingga halus. Kemudian dimasak di atas minyak panas hingga matang. Nah, ini proses pertamanya apa, Nek? Ya itu dulu. Tutupnya diapain? Ya, di ujungnya dibuang. Oh, coba Nek gimana, Nek? Ajarin aku, Nek. Kenapa sih, Nek? Kenapa ujungnya ini harus dipotong, dibuang? Ya bumbunya supaya meresap ke dalam. Oh, jadi biar bumbunya meresap gitu ya? Jika masyarakat modern saat ini lebih mengenal kerang seafood, lain halnya dengan masyarakat Purwakarta tempo dulu yang menyulap keong sawah menjadi masakan yang luar biasa. Peralatan tradisional seperti tungku dan tumbukan dari batu inilah yang membuat masakan angen tutut menjadi istimewa. Perpaduan bahan baku dan alat berbahan alam seperti ini yang menghasilkan masakan khas Nusantara menjadi tak tertandingi. Nek, ya, asal mula tutut ini bisa jadi masakan khas masyarakat Sunda Jawa Barat itu gimana, Nek? Ya namanya orang dulu apa jadi masak apa Ya lah, oh gitu.
dibawa dari kebiasaan cara memasak masyarakat tempo dulu yang memanfaatkan hama padi ini untuk diolah menjadi sebuah masakan istimewa. Sebenarnya tututnya kalau tadi bersihin, direbus dulu sebentar. Direbus dulu. Ya, Supaya apa nih direbus? ya supaya empuk, supaya jangan lama di sayurnya itu bumbunya nyerap. Udah ada belum nih yang udah direbus? Udah, Oh, udah. Ini ya? iya. Nah, ini dia nih. Iya. Tutut yang udah direbus. Langsung ditumis ya, Nek ya? Iya, Terus ini tumis, tomatnya diapain? dipotong, ini potong. Oh, berarti Ya. Nenek numis, Imas yang iris-iris Potong. bawang sama tomatnya ya, Nek? Iya. Oke deh. Semua bahan yang telah ditumbuk kemudian ditumis dengan minyak panas hingga matang. Salah satu bahan masakan yang membuat angan tutut istimewa adalah campuran kluwek yang membuat masakan ini memiliki cita rasa unik. Sejak dulu, sebagian besar masyarakat Purwakarta mengambil dan mengolah bahan masakan dari kebun terdekat tempat tinggal mereka, seperti tutut ini. Namun, tutut yang hidup di area persawahan yang lembab membuat para pencari tutut menemui kesulitan jika musim panas tiba. Nek, Iya. untuk masak angan tutut ini ada tips khusus nggak sih, Nek? Ada. Apa tuh, Nek? Ya kalau dapat itu direndam dulu semalam, Oh, kayak apa nih direndam? ingat kotorannya keluar. Oh, gitu. Iya juga sih, Nek. Soalnya kan tutut ini dari sawah. Iya. Kan banyak lumpurnya ya, Nek? Iya, Terus ini matangnya berapa lama, Nek? ya sebentar udah. Oh, jadi ini tinggal nunggu bumbunya ngeresep di Iya. dalam tututnya Iya. ya, Nek ya? Wah. Sejak dulu, angan tutut terkenal akan kelezatan dan khasiatnya. Tutut yang merupakan keong sawah memiliki bentuk yang lebih kecil dari kerang laut dan warna hijau kehitaman. Tutut telah dikonsumsi sejak berpuluh-puluh tahun lamanya dan konon dapat dijadikan sebagai obat. Nek, katanya kan tutut ini banyak khasiatnya, Nek. Apa sih nih khasiatnya? Emang ini tutut ini banyak gizinya. Kedua, untuk obat. Obat apa tuh, Nek? Ya kalau flu melipet, kalau Melipet. kuning, Oh, penyakit sakit kuning gitu ya kalau dulu. Jadi selain enak, juga banyak khasiatnya, Iya. Nek ya. Ya. Sekarang kita tunggu nih sampai tututnya matang. Iya. Bentar lagi, kan sabar. Kan, Nek? Ya. Nah, sekarang kita cobain nih, Nek. Ayo, tutup. Ayo dicobain, Nek. Ayo. Nah, ayo Nek, ambil, Nek. Gimana Nek? Ajarin dong, Nek. Nih. Oh, jadi dapat. Gak bisa, Nek. Ayo, belum tahu, Nek. Gak bisa, Nek. Enak nggak? Enak. Tapi belum dapet dagingnya nih. Kali ke ini kelamaan. Oh, Nah, dapat. raus pisang nih, Raus. Nek. Jadi bener ya, daging tututnya itu berasa banget bumbunya karena udah meresap banget gitu. Terus tekstur dari tututnya ini empuk, rasanya sama kerang. Iya, Nek. Ya, kenyal-kenyal dikit ya. Kenyal juga, terus ada manis, gurih, pedas, pokoknya ini enak banget. Kijing kuah kuning, agan tutut, dan gonggong sambal kacang bukan hanya sekedar makanan saja. Ada beragam kisah di balik proses pembuatannya. Kuliner khas Indonesia merupakan simbol serta ciri khas Nusantara yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Saya Barbinova, sampai jumpa pada